Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Handrasan Napoleon Berbagi Cerita. Ya, kita akan bercerita tentang ada satu cerita tentang umat akhir zaman ini terpecah dalam 73 golongan. Ya, 73 golongan ini ya 72 golongan tuh beragama namanya. Agama itu kan artinya berpegang pada sesuatu gitu loh. Jadi kalau dulu banyak patung-patung itu di orang-orang penyembah patung itu, ya itu orang beragama. Agama itu kan istilah orang yang berpegang kepada kepercayaan tertentu gitu loh. Dewa-dewa tertentu itulah yang dibilang agama. Tapi kalau petunjuk, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, itu petunjuk untuk disiplin dari Rabbil Alamin yang punya alam semesta. Nah, kalau kita berpegang pada kitab itu bukan agama, dia jalan selamat. Islam itu selamat. Dinul Islam. Nah, tapi kalau kita tidak berpegang kepada yang lain, kitab-kitab lain, ada ulama-ulama tertentu, torekoh tertentu, nah itu dia berada di titik berpegang pada agama. Itulah lakum dinukum waliyadin, agamaku agama. Nah, kalau yang petunjuk selamat nih ya dari Adam di alam ruh, itu kitabnya. Itulah makanya khalifah itu menyusun kitab setelah Nabi Muhammad, Nabi terakhir itu meninggal. Kenapa? Karena kitab itu memang untuk manusia, ditutup surat An-Nas. Jadi yang menyusunnya juga manusia berdasarkan Quran yang diterima para nabi, termasuk Nabi terakhir Muhammad SAW. Ada Quran yang diterima Nabi Musa. Quran itu artinya bacaan-bacaan. Jadi ya kalau kita baca kitab petunjuk yang disusun khalifah itu dengan artinya, ya arti kita paham. 7 kali tamat seperti tawaf, 7 putaran, mudah-mudahan kita mendapat furqan. Jadi di dalam hati kita udah bisa membedakan baik buruk, artinya ada nurani. Jadi kalau kita mau berbuat jahat, ada suara yang mencegah, melarang. Nah, kalau dia udah lebih dari 7 kali itu kita bisa dicegah untuk melakukan kesalahan. Ada kekuatan ruh yang sudah aktif gitu loh. Nah, kekuatan ruh yang sudah aktif ini adalah kekuatan dari kitab. Nah, petunjuk. Nah, kekuatan petunjuk inilah manusia itu menjadi khalifah. Dia menjadi wadah dari ruh yang ditiup tadi. Jadi ruh yang ditiup, ruh malaikat yang ditiup kepada manusia ini sudah aktif. Nah, ruh itulah bagian dari alam semesta. Makanya manusia itu sujud. Sujud tuh ya, perintah sujud tuh yang ada dari malaikat kepada Adam. Nah, makanya kalau Isra Mi'raj ketemu di langit pertama Adam. Nah, sholat yang sudah mencapai tingkat langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim, kesadaran tertinggi, Baitul Ma'mur. Ibrahim tuh ya dia beriman kepada Rabbil Alamin. Bisa dicek tuh ayat-ayatnya. Dia nggak mau beriman kepada ciptaan manusia.
Nah, kalau kita berhasil Isra Mi'raj dalam sholat, ya berarti kita sudah punya dimensi cahaya. Tinggal dimensi cahaya itu keluarnya ketika kita meninggal, disambut 8 malaikat. Nah, ini berangkat menghadap pencipta langit dan bumi. Jadi nanti dia berada di sisi pencipta langit dan bumi. Jadi ada mekanismenya. Itulah yang dibilang teknologi teleportasi yang dulu pernah diungkap di era Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, mudah-mudahan banyak manusia yang iqra dan berhasil dapat Furqan, dapat hikmah, Isra Mi'raj, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong. Rabbi adilni mudkhala sidiki wa harini muraja sidiki wa jali min ladunka sultanan nasira. Salamun qalami Rabbi Rahim. Salam dari Menara Langit. Muhammad Handrasa Napoleon berbagi cerita. Alhamdulillahirabbil alamin.